Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa kalian sobat RI semuanya. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini saya akan membacakan dua cerita. Nah, kedua cerita ini punya persamaan, yaitu mengenai pabrik-pabrik yang berhantu. Satunya nanti ada di Amerika dan satunya lagi ada di Indonesia. Dan kita langsung saja menuju cerita yang pertama, yaitu Misteri Pabrik Sloss Furnace. Sebelum kita mulai lebih jauh, furnace adalah perapian atau tungku perapian. Sloss Furnace adalah sebuah komplek pabrik yang dibangun oleh James Withers Sloss dan terletak di Birmingham, Alabama, USA. Ini berbeda dengan Birmingham City di England atau di Inggris ya. Awalnya di tahun 1882, pabrik ini adalah tempat pengolahan batu bara dan biji besi untuk menghasilkan produk baja. Saking suksesnya pabrik ini sehingga boleh disebut bahwa Sloss Furnace adalah salah satu penopang yang membuat kota Birmingham berkembang pesat saat itu. Saking terkenal akan kebesarannya, maka banyak buruh yang mendaftar untuk bekerja di pabrik ini. Situasi kerja di Sloss Furnace bisa dibilang sangat keras. Para buruh bekerja dikelilingi oleh tungku dan cerobong perapian yang bersuhu sangat-sangat panas. Bahkan ketika musim panas tiba, suhu bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius, yaitu lebih tinggi daripada suhu di padang gurun di waktu siang hari. Hal itu semakin menjadi lebih buruk oleh abu hasil pembakaran yang membuat jarak pandang sangat terbatas. Kondisi lingkungan pabrik yang buruk dan yang sangat berbahaya adalah risiko yang harus diterima oleh para buruh yang kebanyakan adalah imigran gelap dan orang miskin demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ternyata dari semua itu, shift malam juga buruk. Mereka bekerja sejak sore hingga matahari terbit lagi keesokan paginya, menjaga api perapian tidak pernah padam. James Wormwood adalah sosok mandor pengawas yang dibenci buruh. Dia tidak segan-segan memaksa buruh yang seharusnya berhak beristirahat di barak untuk kembali bekerja kapanpun dia mau. Wormwood memaksa para buruh untuk terus bekerja tanpa istirahat, tanpa hari libur, agar menghasilkan lebih banyak cuan demi menyenangkan bosnya. Dari semula ada 150 buruh di bawah pengawasannya, 47 orang akhirnya meninggal akibat perlakuannya ini. Dari sejumlah perlakuan yang buruk ini, ada banyak buruh yang menjadi cacat karena mengalami kecelakaan di tempat kerja. Salah satunya ketika sebuah gudang mesin meledak dan menyebabkan 6 buruh kehilangan penglihatan alias menjadi buta. Akhirnya semua karma akibat perbuatan buruk Wormwood tiba. Pada bulan Oktober 1906, Wormwood tengah berada di dekat bibir cerobong perapian tertinggi yang sering disebut sebagai Big Alice. Naas saat itu Wormwood terpleset saat sedang berada di bibir cerobong perapian tersebut. Sebagai akibatnya dia terjatuh ke dalam lautan baja cair yang super panas, lalu meninggal seketika di tempat mengerikan tersebut. Menurut orang-orang yang di sana, ada yang bilang kalau Wormwood terpleset karena pusing akibat kebanyakan menghirup gas metana hasil pembakaran di cerobong tersebut. Ada juga yang menyatakan kalau Wormwood sebenarnya dipanggil ke atas, kemudian didorong oleh para buruh yang tidak terima akan perlakuannya. Tidak ada yang tahu kejadian yang sesungguhnya, sehingga meninggalkan rumor belaka tentang kematian Wormwood. Semenjak kematian Wormwood, maka berakhir pula shift malam di pabrik tersebut. Selain karena waktu operasional yang berkurang dengan hilangnya shift malam, adanya banyak kecelakaan dan kejadian-kejadian aneh turut menyebabkan produksi dan pendapatan pabrik semakin berkurang. Dan kematian Wormwood juga merupakan awal mula terjadinya hal-hal aneh di Sloss Furnace. Kepolisian Birmingham mencatat banyak laporan tentang fenomena gaib yang terjadi di pabrik tersebut.
mulai dari peluit uap yang berbunyi sendiri sampai munculnya sosok hantu. Selain banyak penampakan, para buruh juga merasakan adanya energi gaib yang pengap dan menekan. Yang paling sering terdengar adalah suara aktivitas pabrik dan langkah kaki yang jika diperiksa tidak ada orangnya. Seorang petugas jaga malam mengaku pernah bertemu dengan hantu Wormwood di tahun 1920. Saat itu ia sedang berkeliling mengawasi pabrik. Tiba-tiba ada yang mendorongnya dari belakang dan menyuruh agar ia kembali bekerja. Saat dicari asal-usul suara tersebut, ternyata tidak ada seorang pun di pabrik di waktu itu. Kejadian agak mirip juga dialami oleh 3 orang supervisor. Saat itu ada 3 orang supervisor berkunjung untuk supervisi pabrik. Saat supervisi berlangsung, tiba-tiba saja ketiga orang ini menghilang. Setelah lama mencari, akhirnya para supervisor ini ditemukan dalam keadaan pingsan. Dan yang lebih aneh lagi, mereka ditemukan terkunci di ruang ketel uap. Dan ketika ditanya bagaimana mereka bisa sampai sana, mereka tidak ingat. Mereka hanya bilang kalau mereka dihampiri oleh sosok lelaki botak dengan luka bakar yang memerintahkan mereka untuk kembali bekerja. Kejadian mengerikan juga dialami oleh Samuel Blumenthal, seorang petugas jaga malam yang bertugas di sana pada tahun 1971. Dia syok karena berhadapan langsung dengan sosok manusia iblis yang mendorongnya hingga jatuh ke tangga. Sebelum jatuh, Samuel sempat melakukan aksi perlawanan, tapi dia malah dipukul jatuh oleh makhluk ini. Saat diperiksa, terdapat beberapa luka bakar parah di sekujur tubuh Samuel. Hal ini sungguh aneh mengingat Sam jatuh dari tangga, tapi lukanya adalah luka bakar. Tragisnya, Sam meninggal sebelum dia sempat balik lagi ke Sloss Furnace. Akibat hasil produksi yang kian berkurang serta rangkaian teror yang terjadi di pabrik Sloss Furnace, pabrik ini akhirnya ditutup pada tahun 1971. Di tahun 1981, tempat ini masuk ke dalam daftar National Historic Landmark atau tonggak sejarah nasional Amerika. Tapi hal ini ternyata tidak menghentikan aktivitas gaib di tempat itu. Tim paranormal dari acara televisi Fox Scariest Places meneliti tempat ini pada tahun 2000. Begitu juga halnya dengan tim investigasi lainnya, termasuk Alabama Foundation for Paranormal Research yang datang pada tahun 2003. Mereka semua sepakat bahwa di Sloss Furnace terdapat aktivitas energi supranatural yang begitu tinggi yang tidak bisa dijelaskan. Pada tanggal 4 Oktober 2003, seorang pria bernama Josh Thomas tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terbakar api. Josh tidak bisa mengingat banyak hal kecuali bahwa dia melihat penampakan yang disebutnya sebagai sosok berbentuk aneh sesaat sebelum dia terbakar. Tim investigasi alam gaib dari TV show Airlane juga mengalami peristiwa yang menyeramkan. Saat mereka sedang merekam di area pabrik, salah satu anggota tim tiba-tiba mengalami pendarahan di tangan. Hal ini membuat investigasi terhenti. Sayangnya, sosok hantu yang menyebabkan luka ini tidak tertangkap oleh kamera. Walaupun sangat kaya dengan fenomena seram, hal ini tidak membuat Sloss Furnace berhenti untuk dikunjungi. Setiap tahun saat menjelang Halloween seperti sekarang ini ya, selalu diadakan event The Sloss Fright Furnace, di mana di pabrik seram ini dijadikan area festival dan taman bermain bertema seram. Tentunya sangat menyeramkan sekali kalau kita main hantu-hantuan di tempat hantu beneran. Nah, kalau barusan kita mendengarkan sebuah cerita pabrik berhantu dari Amerika, sekarang kita dengar cerita pabrik berhantu yang ada di Jawa Tengah. Inilah dia misteri pabrik karet Mijen. Saya iseng-iseng melihat iklan penjualan rumah, sampai akhirnya menemukan iklan sebuah pabrik yang dijual dengan harga 300 miliar saat ini. Pabrik itu adalah sebuah pabrik bekas laundry di Mijen. Hal ini membuat saya teringat kisah pabrik karet peninggalan Belanda milik PT Karya Deka Alam Lestari yang terletak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Bangunan ini sudah ada sejak 1928 dan kabarnya banyak sekali menyimpan cerita seram. Pengalaman mistis bukanlah barang baru bagi para karyawan pabrik
hingga warga sekitar yang kebetulan melintas di kawasan tersebut. Seorang karyawan pabrik menceritakan beberapa kejadian horor yang terjadi di pabrik ini, seperti sosok anak kecil yang bermain di dalam pabrik, atau mesin penggiling yang tiba-tiba menyala sendiri, sampai munculnya sosok kuntilanak. Seorang petugas keamanan pabrik mengatakan bahwa dia sering melihat sosok kuntilanak penunggu pabrik. Jadi ketika dia tidur, badannya itu didorong-dorong sama kuntilanak itu. Tapi bukan cuma itu, pernah juga dia lagi duduk-duduk biasa, tiba-tiba di depannya nongol kuntilanak juga ikut duduk santai di depannya. Nah, dari pengalaman security, seorang karyawan lain menyatakan pernah lari tunggang langgang lantaran melihat serangga berukuran tidak normal. Dan makhluk itu menyerupai kelabang dengan ukuran yang sangat-sangat besar. Dan yang terakhir adalah mereka para pecinta misteri yang suka menelusuri tempat-tempat berhantu yang seram gitu ya. Ketika mereka menjelajahi pabrik, terdapat suara barang jatuh. Dan akhirnya mereka lari ketakutan setelah mendengar suara tawa wanita dari area pabrik ini. Ya, itu tadi 2 cerita mengenai pabrik yang berhantu. Semoga kalian terhibur, dan kalau kalian punya pengalaman mistis atau cerita horor, kirim saja ke denny.tristanto1104@gmail.com. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.